Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu ustazah meminta maaf karena kemarin ustazah tidak dapat mengisi pembelajaran melalui via Zoom karena ustazah kemarin ada uzur. Jadi ustazah hanya menggantinya dengan video mengajar ini ya. Untuk itu sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran kedua, asyik bisa membaca Al-Qur'an. Di situ ada bacanya, membaca Al-Qur'an mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari aku selalu membaca Al-Qur'an. Aku bangga dan senang bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Jadi, ustazah harap anak-anak ustazah yang soleh dan soleha ini sudah lancar membaca Al-Qur'an ya. Sudah hafal huruf-huruf hijaiyah. Jadi nanti ustazah akan beri tugas untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian kegiatanku, amatilah gambar berikut. Di situ ada gambar 2.1 dan 2.2. Kemudian kita lihat pertanyaannya di bawah ya. Buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Kemudian pertanyaan kedua, ceritakan maksud gambar 1 dan gambar 2. Nah, jadi ustazah bisa kasih contoh untuk gambar 2.1. Apa yang bisa dipertanyakan dari gambar itu? Yang pertama, ustazah kasih contoh pertanyaan. Apa yang sedang dilakukan seorang perempuan atau seorang akhwat kepada akhwat yang lainnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang sedang mereka baca? Kemudian di gambar 2.2, pertanyaannya, apa yang sedang Abah lakukan kepada anak-anaknya? Karena di situ ada gambarnya seorang abah dan 2 anaknya, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kemudian apa yang sedang mereka baca? Kemudian nomor 2 yaitu ceritakan maksud gambar 1 dan gambar 2 di atas. Jadi pertama kita bisa menceritakan gambar 2.1 dan 2.2. Yang pertama yaitu ada seorang perempuan dan 1 orang temannya sedang membaca Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an, contohnya misalkan mereka membaca Al-Qur'an di rumah, atau bisa juga di sekolah, atau bisa juga di perpustakaan. Kemudian di gambar 2.2 ceritanya yaitu ada seorang abah yang sedang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anaknya. Si abah melihat anak-anaknya membaca Al-Qur'an dan melihat apakah anak-anaknya sudah benar bacaannya atau belum. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Kemudian melafalkan surah An-Nas. Kita lihat di halaman 7.
di situ ada bagian A, melafalkan surah An-Nas. Jadi di sini ada, sebelum kamu melafalkannya, mari kita mulai dengan tepuk tangan surah An-Nas. Nah, di situ kita lihat bersama-sama ada tepuk tangan Islami. Jadi ikuti Ustazah ya. Ustazah kasih contoh dulu seperti apa tepuk tangannya. Jadi begini. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Ya, begitu ya. Di situ ada bacanya tepuk An-Nas, kemudian tepuk tangan 3 kali, kemudian nama surat, kemudian tepuk tangan lagi 3 kali, An-Nas, tepuk tangan lagi 3 kali, artinya tepuk tangan lagi 3 kali, manusia, tepuk tangan lagi 3 kali, jumlahnya tepuk tangan 3 kali, 6 ayat, tepuk tangan 3 kali, diturunkan, kemudian tepuk tangan lagi 3 kali, di Mekah, baru diakhiri lagi dengan tepuk tangan 3 kali. Jadi Ustazah ulangi lagi ya, kita sama-sama tepuk tangan Islami. Tepuk tangan surah An-Nas namanya. 1, 2, 3. Tepuk An-Nas. Nama surah An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Masya Allah, semuanya sudah pintar ya. Kemudian di situ ada pertanyaannya. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya. Apakah kamu sudah bisa melafalkan surah An-Nas? Jadi siapa di sini anak-anak soleh dan soleha yang sudah bisa melafalkan surah An-Nas? Apalagi sampai menghafal surah An-Nas. Masya Allah sekali ya. Kemudian silahkan kamu lafalkan surah An-Nas bersama teman-temanmu. Ya, jadi kita buka lagi halaman 8. Di situ ada surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Di situ kita diminta untuk bersama-sama melafalkan surah An-Nas atau membaca surah An-Nas. Jadi Ustazah baca dulu, kemudian anak-anak Ustazah mengikuti Ustazah setiap ayatnya ya. Jadi Ustazah bacakan dulu, lafalkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya. Ustazah ulangi lagi 1 kali, kemudian anak-anak Ustazah mengikuti Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya, Masya Allah. Kemudian setelah itu kita ulangi terus ya sampai kita
kita bisa melafalkannya dengan baik dan benar. Ustazah akan senang apabila anak-anak ustazah bisa menghafal surah An-Nas ini. Jadi kita ulangi lagi bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jadi jumlahnya surah An-Nas itu ada 6 surah, 6 ayat. Maksud ustazah 6 ayat. Jadi ustazah harap anak-anak ustazah bisa menghafalkan surah An-Nas ini. Nanti ustazah akan kasih surah An-Nas ini sebagai tugasnya untuk dihafalkan ya. Kemudian di sini di halaman 9 ada menghafal surah An-Nas. Jadi itu nanti tugas kita hafalkan surah An-Nasnya, kemudian nanti di store di ustazah ya. Kemudian pada halaman 10 kita masuk di pesan surah An-Nas. Kita lihat bersama-sama. Jadi dalam surah An-Nas terdapat ada pesan yang terkandung di dalamnya. Jadi kita perlu tahu, jangan kita hanya sekedar membacanya, kita hanya sekedar menghafalnya, tapi kita tidak tahu apa artinya, kita tidak tahu apa pesan yang terkandung di dalam surah An-Nas. Jadi mari kita bersama-sama mengetahui pesan yang terkandung di dalamnya ya. Di situ ada surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia. Jadi perintah apa itu yang berisi tentang perintah kepada manusia? Perintah apa itu? Yaitu agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah dalam surah An-Nas itu kita sebagai manusia diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita mesti berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dari segala macam kejahatan, karena ada banyak sekali kejahatan di muka bumi ini, di dunia ini, sehingga kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia ini tidak luput dari hilaf, dari dosa, dari salah, sehingga kita harus banyak-banyak berlindung. Kemudian berlindung dari kejahatan. Kemudian kejahatan apa yang kita harus hindari? Kejahatan apa sehingga kita harus berlindung kepada Allah? Yaitu kejahatan yang datang dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Ustazah, apa contohnya itu kejahatan dari jin dan manusia? Nah, kejahatan dari jin dan manusia itu seperti bisikan-bisikan dari syaitan, bisikan-bisikan dari jin yang menyuruh kita untuk berperilaku tidak baik. Contohnya seperti memusuhi teman, suka berbohong, dan lain-lain. Contoh dari kejahatan dari manusia yaitu ketika syaitan sudah membisikkan keburukan kepada manusia satu, sehingga manusia ini diminta untuk membisikkan lagi kejahatan itu kepada manusia lain. Itulah yang dikatakan dengan kejahatan dari manusia. Sampai di sini ustazah akan mengisi pembelajaran pada pertemuan ini. Jadi ustazah harap anak-anak ustazah dapat memahami apa yang ustazah sampaikan, walaupun sebenarnya ustazah ini kurang sehat, dan ustazah mohon maaf apabila ustazah kurang dalam penyampaiannya. Ustazah minta mohon maaf sekali lagi. Jadi untuk hari ini kita sudah selesai pada pertemuan kedua, dan untuk tugas untuk pertemuan kedua ini ustazah akan memberikan untuk kita hafalkan surah An-Nas
Untuk anak-anak ustazah, kita hafalkan surah An-Nas ya, dari ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian nanti anak-anak ustazah kita tanya Umi atau Abata untuk mengirim hafalan tak ke grup pendidikan agama Islam untuk kelas 2 ya. Kita kirim melalui ini saja, rekaman suara. Jadi suara tak nanti kita rekam terus kita masukkan ke grup. Jangan lupa disebutkan namanya dulu supaya ustazah tahu siapa yang sudah masuk tugasnya dan siapa yang belum. Kemudian untuk pertemuan duanya saya kira ustazah akhiri dulu untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.